Salam saudara, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Pagi hari ini kita sama-sama akan membahas bagian selanjutnya dari Matius pasal 6. Pagi ini ayat 13 akan menjadi pokok pembahasan kita. Di sana dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara yang terkasih, pencobaan itu identik sekali dengan penderitaan. Itu sebabnya kemudian dalam bagian ini, dalam bagian doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, mungkinkah kita hidup tanpa penderitaan? Jawabannya adalah tidak. Dalam hidup ini senantiasa ada derita. Persoalannya adalah bagaimana kita menghadapi derita itu. Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari itu menerjemahkan ayat ini dengan kalimat, janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai. Sekali lagi, janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai. Inilah yang menjadi pokok pentingnya. Bukan hidup tanpa derita, saudara, tetapi tetap setia dalam derita itu. Pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun itu adalah model bagaimana menghadapi pencobaan yang datang dalam hidup kita. Bila diperhatikan, godaan yang ditawarkan itu merupakan pilihan-pilihan yang kelihatannya baik dan sesuai dengan kebutuhan Yesus pada waktu itu. Pencobaan pertama, saudara, itu adalah berkaitan dengan soal ekonomi. Pencobaan ini pas dengan kebutuhan Yesus yang lapar karena berpuasa selama 40 hari. Semakin terasa pas untuk menguji coba kuasa Yesus, apakah mampu mengubah batu menjadi roti. Karena iblis tahu hal ini. Ia tahu apa yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yesus memberikan jawaban dengan mengutip ayat Alkitab di dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga, yang menegaskan bahwa roti memang hal yang penting bagi hidup manusia, tetapi itu bukan hal yang terutama. Yang terutama harus dicari dalam hidup manusia adalah firman Tuhan dan kebenarannya. Selanjutnya, pencobaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah soal kesalehan. Di sini Yesus dicobai untuk memberikan sensasi kepada orang banyak sekaligus mencobai kemampuan Allah di dalam melindunginya. Hal itu, saudara, akan membuat sensasi dan membuktikan bahwa Yesus adalah orang yang saleh dan orang yang benar. Tetapi kemudian kembali Yesus siap menghadapi semua itu. Ia menjawab permintaan iblis dengan mengutip Mazmur 91 ayat 11 dan 12 dan juga Ulangan 6 ayat 16 yang menegaskan bahwa kita tidak boleh mencobai Allah. Tanpa perlu bukti, saudara, Yesus yakin bahwa Allah Bapanya yang di surga akan melindungi dan menolongnya. Kemudian godaan yang ketiga adalah berkaitan dengan kekuasaan. Yesus datang sebagai juru selamat yang menawarkan keselamatan. Betapa mudahnya pekerjaan Yesus bila ia mau menuruti keinginan iblis. Ia mungkin tidak perlu menderita sengsara di kayu salib. Karena jika ia mau, kini seluruh dunia akan mengakuinya sebagai raja dan tunduk pada perintahnya. Tetapi kembali Yesus mawas diri. Ia tahu jalan keselamatan yang ia bawa tidaklah mudah. Walaupun begitu, ia taat pada kehendak Bapanya, tidak mencari kemudahan. Ia kembali mengutip firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 13 yang menegaskan untuk mengikuti kehendak Allah dan berbakti hanya kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pencobaan itu dalam berbagai bentuknya menghampiri kita sebagai manusia. Tetapi ketaatan pada Tuhan adalah kunci untuk melawan pencobaan itu. Ada 3 pencobaan yang Yesus harus hadapi. Dan semua cobaan itu terasa amat dekat dengan kita. Yaitu yang pertama adalah soal ekonomi, yang kedua adalah soal kesalehan, dan yang ketiga adalah soal kekuasaan. Kiranya kuasa yang daripada Tuhan menolong kita semua, sehingga setiap pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini mampu untuk kita lawan semuanya dengan tetap bersandar pada anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di hari ini.